Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifadi Saputra, kelas 10 IPS 3, nomor absen 22. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kimia, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata itu karena saat kita sekolah pun mulai dari kelas 1 SMP kita sudah mempelajari tentang ilmu kimia. Ya, tapi yang dipelajari saat itu mungkin tidak secara mendetail. Baru setelah kalian memasuki tingkat SLTA barulah mulai mempelajari ilmu kimia itu secara mendalam, khususnya bagi sekolah yang memiliki jurusan bidang kimia. Kita semua terbuat dari bahan kimia dan segala sesuatu di sekitar kita juga terbuat dari bahan kimia. Semua yang kita dengar, lihat, cium, cicipi, dan kita sentuh melibatkan kimia dan bahan kimia atau materi. Mendengar, melihat, mencicipi, dan menyentuh semua melibatkan serangkaian reaksi kimia dan interaksi yang rumit di tubuh kita. Banyak perubahan yang kita amati di dunia sekitar disebabkan oleh reaksi kimia. Kimia tidak terbatas pada tabung reaksi dan laboratorium. Semuanya ada di sekitar kita dan semakin baik kita mengenal kimia, semakin baik kita mengenal dunia kita. Kimia ada dalam setiap aspek kehidupan. Berikut adalah sedikit contohnya. 1. Langit berwarna biru. Benda berwarna karena cahaya yang terpantul. Cahaya putih dari matahari mengandung semua panjang gelombang. Tapi bila mengenai pada benda, beberapa panjang gelombangnya diserap dan beberapa dipantulkan. Warna langit dapat dijelaskan mengingat fenomena yang disebut hamburan Rayleigh yang terdiri dari hamburan cahaya oleh partikel jauh lebih kecil dari panjang gelombangnya. Efek ini sangat kuat saat cahaya melewati gas. 2. Kimia rasa cinta. Kimia ada di bagian bawah setiap langkah dalam sebuah hubungan. Saat kita jatuh cinta, otak kita mengalami beberapa perubahan dan juga beberapa senyawa kimia dilepaskan. Cinta didorong oleh hormon oksitosin, vasopresin, dan endorfin. 3. Sayuran berwarna. Banyak sayuran dan buah-buahan berwarna kuat karena mengandung senyawa kimia khusus yang diberi nama karotenoid. Senyawa ini memiliki daerah yang disebut kromopore yang menyerap dan mengeluarkan panjang gelombang cahaya tertentu, menghasilkan warna yang kemudian kita rasakan. 4. Sabun dan deterjen. Setiap hari ketika mencuci pakaian, kita menggunakan sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen ini terbuat dari bahan kimia. Sabun adalah garam asam natrium atau kalium yang dihasilkan dari hidrolisis lemak dalam reaksi kimia yang disebut saponifikasi. Setiap molekul sabun memiliki rantai hidrokarbon yang panjang, kadang-kadang disebut ekor, dengan kepala karboksilat. Di dalam air, ion natrium atau kalium mengapung bebas, meninggalkan kepala bermuatan negatif. Sabun adalah pembersih yang sangat baik karena kemampuannya untuk bertindak sebagai agen pengemulsi. Pengemulsi mampu mengeluarkan satu cairan ke cairan tak bercampur lainnya. Ini berarti bahwa sementara minyak atau kotoran tidak secara alami bercampur dengan air, sabun bisa membersihkan minyak atau kotoran sedemikian rupa sehingga bisa dihilangkan. 5. Bawang. Bawang merupakan bumbu masak yang kita lihat setiap hari. Tak berbahaya saat dilihat, tapi pada saat dipotong bisa membuat kita menangis atau mengeluarkan air mata. Ada alasan kimiawi di balik air ini. Saat kita memotong bawang merah, kita menghancurkan sel, melepaskan isinya. Asam amino sulfoksida membentuk asam sulfat. Enzim yang terpisah sekarang bebas untuk dicampur dengan asam sulfenik untuk menghasilkan propanediol S oksida, senyawa sulfur yang mudah menguap yang mengarah ke atas ke arah mata kita. Gas ini bereaksi dengan air dalam mata untuk membentuk asam sulfat. Asam sulfat terbakar merangsang mata Anda untuk melepaskan lebih banyak air mata untuk membersihkan iritasi. Ternyata air ini membantu kotoran dari mata untuk membersihkannya. 6. Kopi. Kandungan utama dari polisakarida. Polisakarida adalah sejenis karbohidrat. Dalam kopi yang mentah, senyawa kedua yang paling umum adalah lipida.
Lipida adalah senyawa yang sebagian besar tidak larut dalam air. Senyawa lainnya adalah lemak dan minyak. Dalam kopi panggang, senyawa kedua yang paling umum berasal dari karamelisasi adalah reaksi pencoklatan enzimatik dan non-enzimatik yang menyebabkan oksidasi sakarida. Salah satu bahan kimia yang banyak diasosiasikan dengan kopi adalah kafein. Kafein adalah alkaloid purin dan komposisi kimianya adalah C8H10N4O2. Komponen menarik kopi lainnya adalah asam. Asam dalam kopi sangat mempengaruhi rasanya dan rasanya enak di mulut saat kita meminumnya. Di antara asam-asam tersebut adalah asam asetat, sitrat, formik, malik, fumarat, dan lainnya.